Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rudi Asari di program podcast Surat Kabar Digital.com. Jendela SKPD mengawal Banjarbaru juara, maju, agamis dan sejahtera tanpa hoax. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber Pak Rohiyat Riyadi. Ya. Beliau adalah Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru. Apa kabar Pak Rohiyat? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Pak Rohiyat, pandemi hampir 2 tahun. Apa yang sudah dikerjakan Dinas Sosial Pak Rohiyat tentang pandemi ini Pak Rohiyat? Ya. Alhamdulillah, terima kasih dulu kami sampaikan atas mungkin hari ini undangannya. Ya. Dan juga kami mengucapkan semoga kita sehat semua dulu. Amin. Nah, berkaitan dengan pandemi, kami di Dinas Sosial Kota Banjarbaru itu ada melakukan semacam pemetaan masalah ya. Oh gitu. Nah, pemetaan masalah yang mana ada di setiap bidang. Setiap bidang ada 3 bidang, kita 1 sekretariat. Ini sudah kita semacam kita bagi tupoksinya ya? Iya, sudah tupoksinya masing-masing. Salah satu langkah kemarin dan saat pandemi kita membantu saudara-saudara kita yang lagi isolasi mandiri ya. Nah, isolasi mandiri dengan penyelenggaraan dapur umum ya. Oh iya. Dapur umum yang dilaksanakan itu oleh Tagana. Kami ada namanya Relawan Tagana. Relawan Tagana. Nah, berarti membantu dalam penanganan COVID ya? Iya, Tagana. Membantu dalam penanganan COVID di Kota Banjarbaru. Nah, kalau untuk dapur umum itu titiknya di Dinsos atau di beberapa wilayah kecamatan Pak Rohiyat itu seperti apa? Kalau penyelenggarannya memang sentral kita di Dinas Sosial. Terpusat berarti ya? Terpusat. Gitu. Agar lebih mudah mengontrol. Iya, untuk lebih mudah mengontrol. Tapi dalam pelaksanaan itu kan kita bekerja sama dan juga berkoordinasi ke instansi-instansi terkait dan juga menerima relawan-relawan yang ingin ikut bergabung di Dinas Sosial. Berarti terbuka Dinsos? Iya, terbuka kepada siapapun yang ingin membantu juga melaksanakan program yang ada di tempat kita. Monggo, kami silakan. Materi atau imateri atau bentuk barang silakan. Kalau bentuk barang memang ada juga kita dibantu. Atau sembako atau gimana? Ya, sembako dan juga kita serahkan lagi kepada yang berhak untuk yang menerimanya. Sesuai data ya? Ya, sesuai data. Oke. Nah kemudian Pak Rohiyat, tentu kan semuanya tidak bisa serta-merta dilakukan tanpa adanya dukungan anggaran. Ya, betul. Nah, sejak awal pandemi kemarin hingga saat ini, anggaran yang digunakan apa dari daerah saja atau ada bantuan dari pusat atau provinsi, gimana Pak? Oh iya. Nah ini pas kebetulan juga pada tanggal 20 kemarin kita ada menerima surat dari Kementerian Sosial yang akan membagikan program bantu BPNT ya, bantuan pangan non tunai. Bantuan pangan non tunai. Ya, non tunai. Jadi insya Allah dalam beberapa hari ke depan nanti ini kan kita bagikan kepada yang berhak menerimanya, yang masuk dalam data DTKS. Data DTKS. DTKS. Iya, data terpadu kesejahteraan sosial. Berarti biar tepat sasaran ya? Iya, biar tepat sasaran. Nah, itu memang program dari Kementerian Sosial. Dan penyelenggarannya juga ini untuk pendistribusiannya sama PT Pos Indonesia Kota Banjarbaru. Dalam bentuk uang. Uang berarti? Uang. Kalau boleh tahu ada di kisaran berapa Pak Rohiyat? Itu 1 bulan kita menyerahkan kepada yang berhak itu 200.000. Nah, sampai Maret ini kita serahkan. Jadi ada 3 bulan. Ada 3 bulan. 3 bulan. Ya. Untuk total sudah ada di datanya sudah kita serahkan kepada PT Pos Indonesia dalam penyelenggaraan untuk pendistribusiannya kepada masyarakat yang berhak untuk menerimanya. Nah, kemudian Pak Rohiyat, dalam penanganan pandemi kita kan ada 5 kecamatan, ada 20 kelurahan. Tentu
walaupun tidak begitu jauh jaraknya, tetapi juga memerlukan armada, kan sarana prasarana juga harus ada juga. Ada semacam kendala nggak Pak Royat selama dinas sosial di masa pandemi ini berkegiatan dalam hal sarana penunjang seperti armada atau kelengkapan petugas dari dinas sosial? Kalau sarana penunjang untuk di dinas sosial mungkin sangat terbatas ya. Terbatas, ini memang kalau boleh dikatakan kami sangat memerlukan sekali sarana prasarana pendukung dalam penanganan masalah sosial. Sebagai contoh, kita menangani orang ODGJ kan. Nah, ODGJ ini kan mungkin dari segi mungkin pribadi memang kelakuannya di atas normal kan. Jadi kami juga perlu pengamanan dalam sarana prasarana untuk mengangkut ODGJ yang akan kami bina di rumah singgah. Itu persoalan armada berarti masih ini ya? Iya, masih untuk armada ya boleh dikatakan minim sekali kita armada. Proyek hal-hal seperti ini sudah pernah nggak disampaikan mungkin ke Sekda atau kepala daerah atau juga DPR? Iya, kemarin kita juga menyampaikan kalau dalam pandangan kami itu ada namanya pemetaan masalah ya. Pemetaan masalah, salah satunya kita kemarin juga sampaikan kepada SKPD terkait dan juga kepada DPRD pemetaan masalah kita. Alhamdulillah kemarin dari pemetaan masalah mudah-mudahan ini dapat dipertimbangkan untuk bisa dilaksanakan. Ada hal lain juga yang bisa jadi menjadi sebuah informasi menarik. Kadang juga jadi pembicaraan di masyarakat umum Pak Royat soal bansos. Apa sih sebenarnya bansos itu dan seperti apa sih sebenarnya bansos itu biar nggak ada info salah atau keliru atau info yang miring. Realnya itu seperti apa sih bansos itu, Pak Royat? Nah, ini sangat menarik sekali mengenai bansos ini. Nah, ini bansos sendiri ini kan ada namanya sifatnya bisa dibantu secara secara kelihatan barangnya dan juga bisa dibantu berkaitan dengan pembinaan. Nah, itu ada 2 kriteria. Kalau yang terlihat seperti apa Pak Royat? Kalau yang terlihat ini kami mencoba mencoba dalam bansos ini kami akan mencoba membantu kepada khususnya masyarakat di Kota Banjarbaru itu yang nanti di luar program Kementerian Sosial. Kementerian Sosial ini juga satu langkah yang akan kami mulai, yaitu kami akan bekerja sama dengan SKPD dan koordinasi juga tentunya mengenai kriteria daripada permasalahan sosial di Kota Banjarbaru. Nah, bila dibandingkan dengan kriteria orang yang mendapatkan bantuan, katakanlah di Kota Banjarbaru dengan di kota lain, umpamanya di Pulau Jawa, itu indikatornya beda. Contoh umpamanya kan sebagai satu syarat untuk menerima bantuan di Pulau Jawa, rumah yang tidak ada keramiknya boleh dikatakan sebagai masuk kriteria bisa dibantu. Penerima gitu penerima. Tapi kalau kita di Kota Banjarbaru kan rata-rata rumah kita di sini sudah pakai keramik. Iya, ada keramiknya sudah. Pakai keramik. Nah, itu salah satu juga. Terus masalah pendapatannya juga. Per kapita juga. Ya, per kapita itu sebagai indikator juga untuk orang yang berhak akan menerimanya. Nah, ini akan dilakukan penelitian. Kami sudah bersurat kepada Bapeda untuk melakukan penelitian. Nah, atas dasar daripada hasil penelitian tersebut akan nanti kami tuangkan dalam program kegiatan di Kota Banjarbaru, sehingga nanti insya Allah itu tepat sasaran dan juga mungkin yang lebih bisa dipertanggungjawabkan dalam proses daripada kita bisa melaksanakan program kegiatan tersebut. Iya, kadang-kadang di masyarakat juga saya kadang ngobrol juga dengan warga. Kategori penerima ini kadang-kadang lain satu orang, lain juga satu orang. Iya. Ada yang
Bapak ini layak dibantu atau dapat menerima ini. Satu sisi orangnya mampu aja kok dapat bantuan. Kadang nggak ada semacam benang merah patokan Pak Rahyat ya. Iya, betul. Jadi betul. nanti itu penelitian itu untuk jadi indikator seperti itu Pak Rahyat. Iya, betul. Menentukan penerima ini Penerima yang mendapatkan tadi, karena mungkin dalam program yang lainnya tidak tercover Om, tidak masuk dia untuk menerima bantuan. Nah dengan adanya tadi program yang akan kami laksanakan, itu yang nanti ke depannya yang baru itu, insya Allah itu bisa tercover semua. Oke. Tapi harus jelas dulu indikatornya, makanya diadakan tadi penelitian khusus yang keberadaannya di Kota Banjarbaru. Berarti nanti juga akan dibicarakan sampai ke parlemen berarti soal regulasi hukum kan ini nanti jadinya. Iya, soal Penetapan regulasi hukum, status penetapan itu. warga atau penduduk ini layak atau tidak layak Iya, betul. kategori penerima bantuan Penerima sosial. bantuan sosial itu, sehingga semua yang belum tercover di program-program lainnya itu bisa untuk menanggulangi tadi, bisa akhirnya tidak dapat, akhirnya bisa dapat dengan ada indikator secara khusus yang keberadaannya itu perlindungan sosialnya itu ada di Kota Banjarbaru. Oke, jadi lebih real berarti soal Iya, data, berarti betul. valid berarti Pak Valid, Rahyat. harus valid. Oke. Pak Rahyat, sebelum lanjut ke materi kedua, Siap. saya ingin mendengar cerita Pak Rahyat lah. Seingat saya, mohon maaf ya kalau agak keliru ya. Pak Rahyat kalau nggak salah itu pernah cukup lama di bagian aset dan keuangan. Kemudian jadi Kabag Humas pernah juga. Betul. Jadi Kabag Umum pernah juga. Iya. Tapi ini kan bicara soal di kantor Pak Rahyat. Pak Rahyat, bagi dong cerita, ada nggak hal menarik ketika Pak Rahyat jadi kepala dinas sosial, misal penanganan ODGJ, seperti apa, ada hal yang ingin disampaikan nggak? Gimana sih cara menangani ODGJ itu biar tetap manusiawi Pak Rahyat? Oh iya, betul. Gimana Pak Rahyat? Nah, ini sangat menarik ya, dan Iya. itu kalau boleh dikatakan itu panggilan jiwa. Itu satu yang tidak mungkin ulun dapat bekerja di lain. Panggilan jiwa Om. Nah, jadi kita menangani ODGJ khususnya itu tidak ada mungkin secara interview secara langsung. Itu sebenarnya menurut pendapat ulun pribadi itu tidak. Tapi panggilan jiwa bagaimana kita cara berkomunikasi dengan ODGJ tersebut. Ya kemarin kami juga pernah menanyakan, tapi namanya orang ODGJ itu kan kalau ditanyakan pasti dia mengelak jawabannya itu. Malah sangat tidak tidak manusiawi. Kami ya boleh dikatakan diludahi karena mereka mungkin beranggapan kok Ada sesuatu hal yang mengancam dirinya mungkin ya. Jadi rasa ketidaknyamanan mereka ODGJ itu lalu dengan sikap yang mungkin di luar batas ya sangat-sangat tidak nyaman melawan bagi mungkin kita ya, mengamankan dirinya ya. mengamankan dirinya. Dan resiko petugas. Iya, resiko petugasnya juga. Jadi tergantung kita cara pendekatannya seperti apa. Nah itu Om yang kita lakukan selama ini. Tapi kalau secara fisik pernah nggak, misalkan kena pukul atau gimana atau Pak Rahyat? Iya pernah juga ya. Pernah. Malah kami di semacam ya kayak ibarat bahasa Banjar tuh dimamainya, Diomeli malah ya. ada omeli, tambah lagi kan dikatakan yang tidak lah. Karena dirinya merasa terancam. Iya merasa terancam. Kok kenapa ibaratnya mereka diganggu dalam aktivitas kesehariannya? Tiba-tiba ada petugas dinas sosial tiba, merasa terancam, melawan. Iya melawan. Nah, Pak Rahyat, oke, cukup menarik Pak Rahyat ya. Bicara soal perlawanan. Tentu kalau persoalan sosial menurut saya bukan hanya soal kita cara komunikasi kan Pak Rahyat, atau kita menyelesaikan dengan adanya sarpras saja. Iya. Banjarbaru sudah memiliki rumah singgah. Dalam penyakit atau
persoalan sosial tentu kan komunikasi sangat diperlukan Pak Rayat. Kita sudah punya nggak Pak Rayat, misalkan semacam proses trauma healing ketika itu ada anak-anak di bawah umur yang masuk kategori penyakit sosial atau apa, atau ada soal permasalahan sosial. Kita punya nggak misal semacam psikolog atau menangani soal kejiwaan itu di rumah singgah, atau seperti apa penanganannya? Iya, tadi seperti yang kami sampaikan di awal tadi kan ada namanya pemetaan masalah ya. Nah itu salah satunya juga Om masuk dalam prioritas kami nanti ke depannya di rumah singgah. Itu nanti ada beberapa mungkin yang harus kami lakukan, salah satunya harus ada dokter psikolog. Itu bukan hanya menangani nanti UDGJ, anak-anak iya juga, orang lansia, semuanya lah. Nah itu mungkin kedepannya akan kita upayakan untuk melakukan, dan ini juga nanti berkesesuaian juga dengan anggaran yang tersedia di tempat kami. Untuk saat ini anggaran masih belum memungkinkan untuk itu. Untuk anggaran mungkin karena refocusing ini lagi ya, ada beberapa program kami juga yang kena pangkas, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa kami laksanakan lah program-program, salah satunya tadi yang disampaikan itu mengenai penanganan kejiwaan dari dokter psikolog. Tapi nanti juga saya coba podcast lah dengan DPR lah. Siap. Gimana soal, siapa tahu ini memang mungkin menjadi keperluan yang sangat utama soal apa adanya psikolog mungkin di dinas sosial Pak Rayat. Iya. Oke, di materi selanjutnya Pak Rayat yang lagi hot. Iya. Soal Banjarbaru berstatus ibu kota Kalimantan Selatan. Pak Rayat saat ini sedang menjabat sebagai kepala dinas sosial. Tentu banyak keuntungan dan mungkin juga ada resiko kerugian. Kalau keuntungan mungkin pembangunan cepat Pak Rayat lah, dan banyak investor yang jadi tertarik dengan Banjarbaru. Tapi saya berpikir juga dinas sosial tentu akan dihadapkan dengan beragam macam persoalan Pak Rayat. Betul. Soal gimana urbanisasi semua orang ke ibu kota, ke Banjarbaru, kemudian mungkin saja ada pengemis, gepeng dan lain sebagainya yang awalnya masih bisa dikendalikan, tiba-tiba nanti menjadi hal ketika itu tidak diantisipasi sejak dini. Kemudian belum lagi tambahan perubahan perilaku di antar masyarakat. Apa yang sudah disiapkan dinas sosial? Ya, kota Banjarbaru ini kan kota yang sangat strategis ya. Nah, karena kita diapit oleh beberapa kabupaten dan kota lainnya. Kota Banjarbaru boleh dikatakan itu sebagai kota persinggahan. Salah satunya kota persinggahan yang nanti akan berdampak daripada keinginan orang-orang akan menuju kota. Nah, terlepas dari itu berarti pemanasan sosialnya juga nanti akan semakin tinggi. Nah, semakin tinggi. Ada salah satu daerah dulu pernah kami semacam studi banding itu mungkin dapat kita adopsi lah. Di daerah mana itu Pak? Daerah Sleman kemarin. Kabupaten ya? Kabupaten. Sleman. Itu ada namanya program mereka itu yang namanya boleh dikatakan itu biaya operasional dalam penanganan perlindungan masyarakat. Nah, jadi kalau di situ kemarin 10 miliar. 10 miliar. Khusus penanganan masalah permasalahan sosial. Jadi dana itu bisa standby mereka. Jadi sewaktu-waktu kita akan menggunakan itu bisa langsung. Jadi setiap permasalahan baik penanganan umpamanya UDGJ, anak terlantar umpamanya, anak pang, sampai kepada yang sekarang banyak di Kota Banjarbaru prostitusi online ya. Iya. Nah, itu juga bisa tertangani secara cepat. Dengan adanya sokongan dana itu. Sokongan dana. Itu dari anggaran daerah atau dari daerah? Dari daerah. Dari daerah. Nah, jadi ada mereka standby. Nah, mudah-mudahan itu nanti mungkin kita bisa mengadopsi ya nanti secara
secara regulasi maupun secara aturan mungkin nanti kita bisa sesuaikan dengan juga kemampuan daerah lah. Iya, Pada intinya kan di situ ya kemampuan Makanya daerah kita kan 9 tahun lah di bagian keuangan, tentu tahu sedikit banyak kondisi soal keuangan daerah kita. Pak Royat, masih di tentang ibu kota yang lagi hot ini, dengan potensi resiko macam-macam masuk persoalan sosial itu, sudahkah atau ada rencanakah dinas sosial berkoordinasi dengan mungkin provinsi atau dengan pemerintah pusat kesiapan khususnya soal anggaran, Pak Royat? Jadi kita juga pernah melakukan koordinasi dan konsultasi, ya mencari mungkin program ya, bukan hanya di daerah saja. Kita coba kemarin juga ke provinsi berkoordinasi, dan juga kemarin kita melaksanakan suntikan anggarannya. Nah, kemarin kita juga telah menyampaikan itu dalam bentuk proposal dalam program yang ada, sesuaikan dengan program dari provinsi. Contoh umpamanya kan, seperti bantuan penanggulangan bencana. Kemarin kami ada bantuan khusus untuk penanggulangan bencana, dan sudah kita tindak lanjuti dengan adanya bencana di Kota Banjarbaru, seperti kebakaran kemarin, puting beliung. Iya, puting beliung juga. Nah, itu memang dari logistiknya kita dapat bantuan. Nah, dapat bantuan dari provinsi. Mungkin kedepannya nanti untuk daerah kita mudah-mudahan tadi bisa juga kita sesuaikan dengan keadaan keuangan daerah kita. 15 Februari kan masih barusan Pak Royat, status Banjarbaru jadi ibu kota. Yang apakah sudah dipikirkan soal kesiapan Banjarbaru, dinas sosial khususnya software atau hardware-nya, SDM dan sarana penunjangnya, Pak Royat? Iya. Untuk SDM, saya kira mungkin di dinas sosial untuk yang sekarang mungkin boleh dikatakan memadai saja. Cukup. Cuma yang belum tercover secara keseluruhan itu salah satu juga tadi mengenai sarana prasarana, dan juga mengenai program-program yang akan kami laksanakan yang baru tadi. Nah, itu salah satu nanti kedepannya dalam rangka kita sekarang Kota Banjarbaru sekarang jadi ibu kota provinsi. Oke, Pak Royat, terakhir ya, Pak Mungkas, Pak Royat. Bicara soal sosial, bukan hanya soal tersedianya anggaran, tercukupinya sarana prasarana. Apa Pak Royat yang ingin disampaikan dinas sosial kepada masyarakat Banjarbaru khususnya di masa pandemi ini agar tetap bersemangat, kemudian di Banjarbaru sekarang berstatus ibu kota, agar tidak terlalu euforia, bisa saja nanti segala kemungkinan persoalan masalah sosial akan tiba dan hadir menjadi problem di Banjarbaru. Iya. Harapan kami di dinas sosial yang sudah menjadi nanti ibu kota provinsi, salah satunya juga kami akan membentuk tim reaksi cepat dalam penanggulangan permasalahan sosial di Kota Banjarbaru, sehingga semua permasalahan ini dengan cepat bisa diatasi. Terus terang dari dinas sosial untuk saat ini kami kadang-kadang keterbatasan informasi yang ada di Kota Banjarbaru. Nah, dengan adanya pembentukan tim reaksi cepat tersebut yang ada di Kota Banjarbaru ditambah nanti relawan, nah itu bisa teratasi semua yang ada di Kota Banjarbaru. Insya Allah nanti ke depannya seperti itu. Oke, Pak Royat, terima kasih sudah hadir dan berbagi informasi kepada masyarakat. Siap.
tentunya seperti yang di dalam visi misi Pak Wali Kota Aditya Mulyaripin dan Pak Wakil Wali Kota Pak Wartono, salah satunya adalah sejahtera. Mudah-mudahan persoalan yang ada saat ini, kemungkinan potensi resiko persoalan sosial di kemudian hari setelah jadi ibu kota Banjarbaru dapat tertangani dengan baik. Dan Pak Royat, salam dengan jajaran. Siap. Sehat terus Pak Royat. Siap. Tetap bertugas dan melayani tanpa melupakan sisi kemanusiaan. Siap. Terima kasih Pak Royat. Sama-sama. Sehat terus. Oke, demikian podcast Surat Kabar Digital.com, Jendela SKPD mengawal Banjarbaru juara tanpa hoax dengan Pak Rokyat Riyadi, Kadinsos Banjarbaru. Kita akan jumpa lagi di podcast Jendela SKPD berikutnya dengan narasumber yang kompeten. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam.